Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin akan mengerjakan tugas embedded system yang kedua. Nah, jadi untuk tugasnya yaitu melakukan sortir buah berdasarkan ukuran menggunakan 3 sensor dan 1 sensor penghitung. Nah, di sini kita sudah dalam Proteus. Di sini saya menggunakan Arduino Uno untuk sebagai ini sistemnya. Di sini ada Arduino Uno. Kemudian di sini saya akan menggunakan button sebagai sensor ininya, ukuran buahnya. Langsung saja kita susun. Nah, jadi di sini saya menggunakan 3 sensor, yaitu untuk kecil, sedang, dan besar. Kemudian di sini kita juga akan gunakan satu untuk kontak di sini. Kemudian kita hubungkan kemudian kita kasih motor sebagai conveyor. Di sini motor. Tapi untuk menyalakan motornya sini kita pakai relay. Kita putar. Kemudian kita buat ground di sini. Kemudian ini terhubung ke sini. Kemudian di sini kita menggunakan 3 servo sebagai arm robot. Ini plus, kemudian ini minus. Kita hubungkan ke ground. Kemudian ini di sini. Di sini. Kemudian ini di sini. Kemudian di sini kita kasih ini sebagai tegangan plus. Kemudian kita kasih
Kemudian kita ambil LED. Ini LED gunanya untuk mengetahui buah besar, buah kecil, atau buah sedang. Kemudian ini terhubung dengan ini grounding. Oke. Setelah itu kita berikan ini LCD di sini dan ini kita putar. Kemudian di sini kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Kemudian yang ini di sini, ini di sini, dan ini di sini. Oke. Untuk ininya sudah selesai untuk rangkaiannya. Kemudian kita program untuk Arduino. Oke, jadi di sini kita buat dulu. Jadi sebenarnya di sini saya sudah membuat untuk namanya programnya untuk tadi. Kemudian di sini saya akan coba membuat yang baru. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan include library untuk liquid crystal I2C. Kemudian untuk servo nah, kemudian di sini kita akan mendefinisikan kecil sebagai pin 2. Maksudnya ini definisi kecil pin 2, yaitu di sini ini tombol yang pertama ini terhubung di pin 2, artinya apabila ada buah lewat di sini berarti itu mendeteksi buah kecil seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Di sini 2, 3, kemudian 4. Nah,
Kemudian kita juga buat sini untuk tombol counternya. Event hitung kita gunakan hitung saja, tombol 5. Kemudian di sini saya membuat yang namanya RM atau relay motor. Relay motor ini pin 6. Kemudian sini Ctrl V, sini L kecil 11. Kita copy ini, Ctrl V, 12, 13. Nah, jadi gunanya ini untuk definisi untuk pinnya. Jadi nanti kita di bawah itu atau program nanti di video white loop itu tidak kebingungan. Nah, kita ubah dulu namanya di sini. Ini sedang, ini besar. Kemudian hitung RM L kecil. Ini L kecil artinya lampu kecil, kemudian L besar sedang, kemudian L besar. Oke, untuk definisinya udah selesai. Jadi di sini pin-pinnya sudah kita definisikan. Kemudian kita buat ini servo, pernamaan servo ini di sini. Kita copy saja ini. Kita paste di sini. Oke. Terus ini untuk inisialisasi LCD. Oke. Kemudian kita masuk di void setup. Nanti kita masukkan untuk yang ini. Kita jelaskan nanti. Oke, jadi sini saya sudah membuat sebenarnya perintah jadinya. Kita ambil saja ini supaya tidak lama. Kita masukin sini. Oke, di sini saya akan jelaskan apa maksudnya ini. Jadi ini pin mode atau mode untuk kecilnya itu sebagai input pull up. Kenapa input pull up? Karena di sini saya hanya menggunakan push button sebagai penerima data atau sensor. Jadi harus ada input pull up-nya supaya bisa membedakan 0 dan 1 data yang masuk ke Arduino. Nah, seperti itu. Ini kecil, sedang, besar, dan hitung. Jadi ini rangkaian di sini kecil, besar, dan hitung. Ini hitung. Oke. Kemudian di sini pin mode RM output. Kenapa output? Karena di sini pin 6 atau RM ini, RM atau 6. Di sini mengatur namanya relay. Relay untuk ini motor. Oke. Kita buat di sini dulu. Oke, lanjut. Di sini ada pin mode L kecil output. Jadi L kecil itu ini pin 11. Pin 11 itu menyalakan LED merah. Kemudian LED ini selanjutnya ini seterusnya untuk LED. Kemudian ini servo attach untuk inisialisasi apa namanya? Ini servo, 3 servo ini. Oke, untuk ini LCD init untuk program apa namanya? Setup untuk perintah LCD dan backlight. Oke, terus kita masuk di void loop. Oke. Di void loop di sini ada
digital right dalam kurung rm, right titik koma. Nah, jadi digital right rm titik koma right itu berarti conveyornya jalan terus. Kemudian di sini saya buat perintah untuk baca nilai. Oke. Di sini untuk baca nilai nilai kecil, nilai sedang, dan nilai besar. Nah, inilah gunanya di sini ada inisialisasi atau integer yang ini. Jadi kita ambil ini, kita masukkan di sini. Jadi gunanya ini integer untuk menampung sebuah nilai. Jadi nanti ini dibaca, misalnya K, dia masuk di sini, baca berapa nilainya K, seperti itu. Oke. Kemudian lanjut di sini. Oke, kita copy ini, kita letakkan di sini. Nah, ini LCD set cursor untuk mengatur posisi tampilan teks nanti. Kemudian sini ada LCD print K atau tulisan ini K. Kenapa tulisan? Karena di sini ada tanda petiknya. Kemudian ini ada LCD print K, berarti dia memprint nilai yang ada dalam ini integer K yang ini. Oke. Kemudian ini sama seperti yang ini untuk perintahnya, hanya membedakan ini S atau nilai S, kemudian B untuk nilai B, kemudian ini posisinya atau kolomnya, kolom keberapa, kemudian ini baris keberapa. Kemudian di sini juga ada untuk total buah. Jadi total buah di sini kita masukkan untuk nilai hitung dari sini, integer hitung. Oke. Nah, jadi kita tes dulu yang ini. Kita ambil file hex-nya. Ini kita ambil nilai hex-nya, kemudian kita copy, kita masukkan di sini. Di Arduino-nya kita ganti ini, Ctrl A dulu, hapus, kemudian kita copy ke sini. Kemudian kita oke. Kita coba run ini. Harusnya di sini yang jalan itu cuma ini dan LCD. Oke, di sini aman. Stop dulu. Ini kita ganti jadi 5 volt. Oke.
ini harusnya sudah menyala di sini. Seperti itu. Oke, kita coba masuk lagi ke sini. Kemudian di sini kita ambil ini. Oke. Coba. Seperti itu. Oh, ini kita di sini lupa kasih power. Oke, kita tes lagi. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Nah, jadi di sini kita coba untuk buah kecil dulu. Nah, ini akan menghitung buah kecil seperti itu. Kita ulang karena tadi tertekan lama maksudnya. Ini kita coba tekan sekali. Nah, itu akan menghitung. Kemudian kita coba tekan ini. Nah, ini buah sedang menghitung. Kemudian kita coba tekan ini. Buah besar menghitung. Nah, ini juga buah besar menyala. Ini buah kecil, buah sedang, buah kecil. Kemudian di sini ada counter untuk menghitung ini total buah. Kemudian setelah mengcounter, servo menyala lagi untuk ini mengangkat lagi buah seperti itu. Nah, di sini kita akan jelaskan lebih detail untuk ini. Nah, jadi sini ada if k sama dengan 0, kemudian dan sama dengan 1, b sama dengan 1. Jadi ketika kondisi k sama dengan low atau di sini kan ini warna biru itu artinya low. Nah, ketika ini kondisi sini menerima 0, kemudian ini high, maka akan mengeksekusi perintah yang ada dalam sini. Nah, perintah dalam sini itu menyalakan lampu L kecil atau lampu untuk buah kecil, kemudian mematikan dua lampunya, yaitu yang besar dan sedang. Kemudian ada nilainya. Nah, ini untuk K++, itu artinya apabila ini tereksekusi, maka K akan menambahkan satu nilai di dalamnya. Nah, di sini kan ada tadi integer K, maka di sini akan bertambah nilainya menjadi 1. Seperti itu. Jadi di sini K-nya ini tadi bisa berubah nilainya jadi 1. Kita contohkan, kita coba tambah lagi 1 kali. Itu berubah jadi 2. Nah, ini berubah jadi 3, kan tadi agak lama ditekannya. Seperti itu. Nah, untuk ini, kemudian ini else if, itu adalah kondisi selain if ini. Nah, ini sama juga seperti yang ini tadi yang K, cuma ini untuk bedanya ini untuk nilai buah sedang. Kemudian di sini juga kondisinya berbeda. Kenapa di sini 2 low, kemudian 1 high? Jadi maksudnya itu supaya lebih akurat untuk baca buahnya, jadi harus tertekan 2 buah tombol ini
baru menghitung ini yang S. Nah, itu kan bertambah terus. Nah, kita contohkan misalnya cuma ini yang di tengah atau sensor yang di tengah yang mendeteksi, maka di sini S-nya atau nilai S-nya itu tidak bertambah. Seperti itu. Jadi harus 2. Nah, seperti itu. Begitupun juga dengan yang ini, yang paling atas ini. Nah, dia tidak akan menghitung buah besar bertambah 1 kalau tidak tertekan tiga-tiganya. Seperti itu. Nah, ini juga akan berubah. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada else if untuk H besar atau hitung. Nah, di sini kita bisa lihat ini kalau ditekan total buah akan bertambah terus. Nah, jadi itu untuk mengcounter berapa buah yang sudah lewat. Nah, di sini juga ada servo write untuk menggerakkan servo, misalnya kalau sudah menghitung, sudah menerima sensor hitung, itu akan angkat lagi buah, kasih naik lagi buah di conveyor. Seperti itu saja sih untuk tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.